Ya, salam sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan membahas salah satu artis yang terkenal, go internasional, selain Agnes Monica. Artis ini terlahir sebagai seorang muslim yang taat, namun kehidupannya penuh toleransi. Dan hal ini perlu untuk ditiru oleh artis-artis yang lain atau umat yang lain, supaya menghormati dan menghargai sesama manusia yang berbeda keyakinan. Nah, artis ini memang saat ini dia berada di luar negeri dan setiap tahun dia diundang di gereja untuk menyanyi, menyumbangkan lagu-lagu gereja yang sangat luar biasa karena memang dia ini adalah artis penyanyi yang bernama Anggun. Nah, di video berikut ini dia juga menceritakan bagaimana kehidupan toleransi itu sangat baik bagi masyarakat, dan juga dia menyanyikan lagu-lagu rohani yang sangat luar biasa. Nah, seperti apa komentar dari artis Anggun ini? Mari simak video berikut ini. Toleransi, apalagi dalam beragama, adalah sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita selalu garis bawahi, dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan. Ya, tapi Anda juga sebagai seorang penyanyi, seniman tak sunyi daripada kontroversi ya. Ada satu tentang Anda ialah Anda menyanyikan juga lagu-lagu agama Kristian ya. Itu kontroversi. Datang daripada sebuah negara yang paling ramai orang Muslim ya. Ya. Anda orang Muslim? Saya Muslim, tapi itu soalannya ya. Contohnya semasa diundang oleh pihak Vatikan ya. Ya, setiap tahun. Menyanyikan lagu-lagu seperti Silent Night dan sebagainya ya. Kenapa Anda melakukan demikian ya? Sedang perbuatan sedemikian saya kira di Indonesia sendiri ada sebahagian orang yang kurang selesa dengan perbuatan sedemikian daripada seorang artis besar Indonesia Muslim. Yang seperti tadi saya bilang dalam percakapan, bahwa saya selalu ingin menunjukkan teladan, memberi contoh sesuatu yang positif. Toleransi, apalagi dalam beragama, adalah sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita selalu garis bawahi, dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan. Karena buat saya inilah unjuk toleransi saya sebagai manusia. Karena buat saya, sebelum saya bilang saya orang Muslim, saya orang Hindu, atau orang Buddha, atau orang Buddhis, saya manusia. Itu yang membedakan. Buat saya, setiap hari, apapun, setiap saya memutuskan untuk berbuat sesuatu, untuk ngomong sesuatu, itu sama sekali tidak atas nama agama, tetapi atas nama kemanusiaan, atas nama diri sendiri. Dan ya, saya dari keluarga Muslim, berada di, lahir dan besar di negara terbesar Islam di dunia, tetapi saya dulu dimasukkan di sekolah Katolik oleh keluarga saya, oleh papa saya. Jadi semua adik-adik saya, kita Muslim, tapi sekolahnya di sekolah Katolik. Jadi kita belajar Injil, tapi di rumah juga belajar Quran. Itu semua kemauannya bapak saya yang bilang bahwa beliau nggak mau kalau anaknya itu diharuskan memeluk agama, bukan karena mereka ingin memeluk agama tersebut. Karena sebenarnya agama itu harusnya sesuatu yang intim antara Anda dengan Tuhan. Apapun atau bagaimanapun cara Anda memanggil Tuhan, apakah itu Allah, atau apakah itu Yesus Kristus, apakah itu Siddhartha Gautama, apapun, ataukah itu satu energi. Yang penting apakah Anda orang dalla voce della più importante cantante indonesiana del momento, Anggun. Still we
years go by, yet in thy dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years I met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. Oh, morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. How silently the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessings of His heaven. No ear may hear His coming, but in this world of sin, where meek souls would receive Him still, the dear Christ enters in. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sins and enter in. Be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Ya, puji Tuhan. Seperti inilah yang kita butuhkan dan seharusnya ada di negeri kita yang tercinta ini. Tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain, tetapi yang ada adalah menghargai satu dengan yang lain. Tidak perlu untuk melakukan suatu tindakan misalnya menutup gereja dan lain sebagainya. Kalau kita saling menghormati satu dengan yang lain, maka kita yakin bahwa negara kita akan aman. Negara kita akan jauh dari yang namanya permusuhan, perselisihan. Karena mengapa? Saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, tidak perlu harus saling memaksa. Ya, karena ada salah satu video yang saya lihat, seorang muslim, seorang anak muda memaksa orang non-muslim untuk menggunakan hijab atas nama toleransi. Dan seharusnya hal ini tidak terjadi karena memang ini sudah masuk dalam pemaksaan orang lain dalam hal bentuk toleransi. Nah, kalau berbicara tentang toleransi tidak perlu harus dipaksa.
Kalau dia mau menyumbangkan lagu seperti Saudara Anggun, maka itu akan sangat baik. Dengan sukarela ya, menyumbangkan lagu untuk umat Kristiani sebagai bentuk toleransi dan penghormatan yang berasal dari hati nurani sendiri, bukan karena dipaksa. Iya, demikianlah videonya, dan apabila Bapak Ibu terbeban atau ingin untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe dan juga bagikan channel ini supaya makin banyak orang menonton dan makin banyak orang diberkati. Khususnya semakin banyak orang yang baru masuk Kristen, mereka yang baru percaya, memberikan kesaksian mereka sehingga dapat membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati semua para penonton yang menonton video ini, dan silahkan juga memberikan komentar atau tanggapan mengenai video yang Bapak Ibu sudah lihat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.